Halo semuanya, saya Muar Silvia Putri, mahasiswa dari Horizon University Indonesia, program studi sarjana keperawatan kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab, perjalanan penyakit, gejala klinis, dan terapi dari sifilis. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang sifilis, ada yang tahu nggak sih sifilis itu apa? Sifilis itu apa ya? Yuk coba kita cari tahu tentang sifilis. Nah, sifilis atau yang dikenal juga dengan sebutan Raja Singa adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri, yaitu oleh bakteri Treponema pallidum. Angka kejadian sifilis di seluruh dunia semakin hari semakin meningkat. Di Indonesia sendiri, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau yang kita kenal dengan Kemenkes RI, menyebutkan bahwa jumlah kasus sifilis telah mengalami peningkatan hingga 70% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada 2018, kasus sifilis tercatat mencapai total 12.484 kasus. Jumlah ini terus mengalami peningkatan dan menjadi 20.783 kasus pada 2022. Peningkatan terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi dikatakan bahwa lebih dari 90% sifilis primer dan sifilis sekunder terjadi pada laki-laki dan 82% terjadi pada kelompok men who have sex with me, atau dengan kata lain adalah hubungan seks antara laki-laki dengan laki-laki. Istilah sifilis sendiri diperkenalkan oleh Girolamo Fracastoro di Verona pada tahun 1530 melalui bukunya. Sifilis berasal dari seorang pengembala bernama Sipilis yang mengalami penyakit ini. Sifilis disebut sebagai the great impostor karena manifestasi penyakitnya dapat menyerupai beberapa penyakit infeksi atau penyakit imunologis. Sifilis disebabkan oleh Treponema pallidum, anggota dari famili Spirochaeta. Mikroorganisme ini berbentuk spiral dan hanya memiliki waktu sangat singkat untuk bisa bertahan di luar tubuh manusia. Ukuran panjangnya yaitu 6-20 mikron dan lebarnya 0,1 sampai 1,8 mikron, sehingga tidak dapat dilihat oleh mikroskop cahaya. Treponema pallidum memiliki membran luar yang tersusun atas lipid dengan protein transmember dan memiliki flagella pariplasmik. Sifilis dapat ditransmisikan atau dapat ditularkan melalui kontak seksual, dari ibu ke janin dalam kandungan, melalui transfusi darah, dan juga melalui kontak langsung dengan lesi yang infeksius. Hubungan seksual yang tidak aman merupakan faktor resiko utama penularan sifilis. Penyakit ini memiliki 4 stadium, yaitu sifilis primer, sifilis sekunder, sifilis laten, dan sifilis tersier. Masa inkubasi sifilis primer adalah 10-90 hari, sejak terinfeksi hingga muncul lesi primer. Pada sifilis primer akan tampak papul. Papul adalah jerawat yang muncul di bagian bawah permukaan kulit jika disentuh seperti tonjolan yang padat dan menyakitkan. Dan diikuti nekrosis atau kematian sel, dan terbentuk ulkus atau luka terbuka pada permukaan kulit atau selaput lendir. Berbatas tegas dan lunak di tempat inokulasi atau proses pemindahan atau pemasukan mikroorganisme. Ulkus tersebut tidak nyeri dan dasar ulkus bersih. Ulkus ini bisa sembuh spontan dalam 4-6 minggu, meskipun tidak diberi terapi dan dapat ditemukan pada pembesaran kelenjar getah bening regional. Sifilis sekunder berkembang dalam 4-10 minggu setelah sifilis primer. Selama fase ini, Treponema pallidum memperbanyak diri dan menyebar ke seluruh tubuh. Akan tampak lesi mukokutenus dan manifestasi sistemik lainnya, seperti limfadenopati generalisata, yaitu kondisi di mana kelenjar getah bening membengkak sedikitnya di 2 tempat. Sifilita reseola atau ruam kulit berupa makulopapular ras yang tidak gatal dan biasa melibatkan telapak tangan dan telapak kaki. Kondiloma lata di daerah anogenital, yaitu berupa plek seperti kutil yang permukaannya rata atau lesi keabu-abuan di mukosa mulut atau genitalia.
Semua lesi pada sifilis sekunder ini sangat menular melalui kontak langsung. Sifilis laten merupakan fase di mana sifilis sekunder telah mereda, tetapi pasien tetap seropositif. 1/3 pasien yang tidak diterapi pada tahap ini berkembang menjadi sifilis tersier, sedangkan sisanya tetap asimptomatis atau suatu kondisi penyakit yang sudah positif diderita, tetapi tidak memberikan gejala klinis apapun terhadap orang tersebut. Sifilis laten terdiri dari sifilis laten dini, yaitu kurang dari 1 tahun, dan sifilis laten lanjut lebih dari 1 tahun. Ciri dari sifilis laten adalah tidak ada gejala atau manifestasi klinis, hanya bisa dideteksi dengan pemeriksaan serologis, dan sekitar 1/4 dari sifilis laten dini bisa mengalami rekurensi menjadi sifilis sekunder. Sifilis tersier sangat jarang. Umumnya melibatkan kardiovaskuler dan sistem saraf pusat, dapat terjadi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dan menyebabkan tipe inflasi yang lambat pada jaringan. Pada stadium ini dapat ditemukan sifilis kardiovaskuler dengan gambaran aneurisma dengan atau tanpa insufiensi katup aorta, dan steniosis arteri koronaria. Guma yaitu lesis granulomatosa bisa terjadi di mana saja, ataupun TBS dorsalis yaitu kerusakan pada susunan sumsum tulang belakang kolumna posterior, sehingga menyebabkan ateksia atau gangguan neurologis yang disebabkan oleh masalah pada otak dan sistem keseimbangan dan koordinasi, dan nyeri radikuler atau nyeri yang timbul ketika akar saraf yang meradang dalam spina cervical menyebabkan rasa nyeri di sekitar saraf tersebut hingga ke bahu, lengan, atau tangan. Neurosifilis dapat terjadi kapan treponema pallidum dapat ditemukan pada cairan cerebrospinalis atau cairan bening yang berada di dalam dan sekitar otak serta sumsum tulang belakang. Meskipun tanpa gejala, sifilis juga dapat menyebabkan meningitis aseptik atau meningovaskular sifilis. Bisa juga terjadi sifilis okular. Perjalanan alami sifilis yang tidak diterapi adalah sebagai berikut. Setelah paparan dengan treponema pallidum, diperlukan masa inkubasi 9-90 hari untuk memberikan gejala sifilis primer. Selanjutnya, sifilis primer akan berkembang menjadi sifilis sekunder dan memasuki fase laten dini. Pada fase laten dini dapat terjadi rekurensi ke sifilis sekunder. Lalu, fase laten dini akan berkembang menjadi sifilis laten lanjut. Selanjutnya, akan menjadi sifilis tersier dan atau neurosifilis lanjut dan atau okular sifilis lanjut. Neurosifilis dini dan okular sifilis dini ataupun otik sifilis dini dapat terjadi sifilis primer. Infeksi sifilis di genitalia terjadi setelah treponema pallidum melakukan penetrasi langsung ke membran mukosa atau melalui mikrolesi di kulit setelah suatu kontak seksual. Treponema pallidum melekat ke sel host dan matriks ekstraseluler, lalu memperbanyak diri secara lokal dan menyebar melalui sistem limfatik dan pembuluh darah dalam beberapa menit setelah terinfeksi. Karena bentuknya yang panjang dan pipih, sehingga mudah melakukan penetrasi ke jaringan dan pembuluh darah. Membran luar dari treponema pallidum memiliki sedikit lipopolisakarida dan TLR2, sehingga treponema pallidum tidak terdeteksi oleh sistem imun innate. Hal ini menjelaskan kenapa tidak tampak reaksi inflamasi sistemik pada sifilis primer. Sekali terjadi opsinisasi, spirocheta sangat mudah dihancurkan, akan menyebabkan respon inflamasi sistemik dan kerusakan jaringan. Hal ini tampak sebagai manifestasi klinis pada sifilis sekunder. Infeksi ini bila tidak diterapi akan menjadi sifilis laten. Treponema pallidum bisa penetrasi ke sistem saraf pusat, mata, dan plasenta.
Metabolisme spirocheta yang lambat memungkinkan untuk memperbanyak diri di tempat tersembunyi yang tidak dapat dideteksi oleh sistem imun host. Treponema pallidum tidak bisa dikultur. Diagnosis definitif ditegakkan dengan mikroskop lapangan gelap dan deteksi adanya Treponema pallidum dari sampel eksudat. Diagnosis presumtif bisa didapatkan dari kombinasi hasil pemeriksaan serologis dengan pemeriksaan konfirmasi. Pemeriksaan serologis dibagi menjadi non-treponemal dan treponemal. Pemeriksaan non-treponemal contohnya adalah VDLR atau RPR. Digunakan untuk screening. Pemeriksaan ini mendeteksi adanya antibodi yang dihasilkan sebagai respon terhadap adanya infeksi atau dalam hal ini digunakan antigen kardiolipin yang tidak dispesifikasi sehingga bisa terjadi false positif. Seseorang dengan hasil pemeriksaan non-treponemal reaktif akan dilanjutkan dengan pemeriksaan treponemal untuk konfirmasi. Pemeriksaan treponemal akan mendeteksi antibodi terhadap Treponema pallidum. Contohnya adalah pemeriksaan TPHA, TP rapid, TPPA, atau FTA-ABS. Sifilis diterapi dengan benzatin penisilin secara intramuskular, yaitu injeksi ke dalam otot tubuh. Terapi pilihan lain bisa diberikan doxycycline atau erythromycin. Setelah pemberian terapi, pasien sebaiknya di-follow up pada bulan ketiga, 6, 9, 12, 18, dan 24, di mana dilakukan pemeriksaan non-treponemal yaitu VDRL atau RPR. Pasien yang didiagnosis sifilis primer, sifilis sekunder, dan sifilis laten dini, pasangan seksualnya juga harus diterapi bila melakukan kontak seksual dalam 90 hari terakhir. Bila kontak seksual lebih dari 90 hari terakhir, terapi harus berdasarkan pemeriksaan serologis. Pasien sifilis laten lanjut dan sifilis tersier, pasangan seksualnya hanya dilakukan pemeriksaan serologis. Bila positif, baru diberikan terapi, karena sifilis pada fase ini biasanya tidak menular melalui transmisi seksual. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang infeksi menular seksual yaitu sifilis. Yuk kita semua sama-sama mencegah peningkatan sifilis di Indonesia. Adapun hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mengurangi peningkatan sifilis di Indonesia yaitu ada 6. Yang pertama yaitu deteksi dini pasangan dan terapi. Deteksi dini pasangan dan terapi sifilis merujuk pada upaya untuk mendeteksi infeksi sifilis sesegera mungkin dan memberikan pengobatan yang sesuai. Yang kedua, tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Sifilis adalah salah satu penyakit menular seksual yang menyebar melalui kontak seksual dengan seseorang yang terinfeksi. Oleh karena itu, menunggu sampai menikah dan berkomitmen pada pasangan yang juga tidak terinfeksi adalah cara yang efektif untuk mengurangi resiko terkena sifilis. Yang ketiga, usahakan menggunakan alat kontrasepsi saat berhubungan. Menggunakan alat kontrasepsi saat berhubungan seksual adalah tindakan yang disarankan untuk mencegah penularan sifilis dan penyakit menular seksual lainnya. Alat kontrasepsi seperti kondom adalah salah satu metode yang efektif untuk mengurangi resiko terinfeksi sifilis ketika berhubungan seksual dengan seseorang yang mungkin terinfeksi. Yang keempat, hindari berganti-ganti pasangan. Hindari berganti-ganti pasangan saat berhubungan seksual adalah sebuah praktik di mana seorang memilih untuk menjaga hubungan seksual dengan satu pasangan secara eksklusif, tanpa mengganti-ganti pasangan seksual. Yang kelima, menghindari alkohol dan obat-obatan. Penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang dapat memengaruhi perilaku seksual seseorang.
Orang yang mabuk atau terpengaruh oleh obat-obatan cenderung mengambil resiko seksual yang lebih tinggi, seperti berhubungan seksual tanpa kondom atau dengan pasangan seksual yang beresiko tinggi. Ini dapat meningkatkan resiko terpapar sifilis. Dan yang keenam, menjalani tes sifilis secara teratur. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk deteksi dini dan mencegah penyebaran penyakit sifilis. Baik, cukup sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kenali status sifilismu, lakukan tes secara rutin. Saya Maur Silvia Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.